Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan ilan nasi kafah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman jayyida fil laili wan nahar, amma ba'du. Para pendengar dan juga pemirsa di mana saja Anda berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita bisa berjumpa kembali pada kajian kitab Iljamul Awam yang mungkin sudah beberapa minggu kita rehat sejenak untuk melanjutkan kajian ini, dan alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk meneruskan dan melanjutkan kajian kitab Iljamul Awam ini. Untuk itu mari sama-sama sebelum kita mulai kajian kita, seperti biasa kita awali dengan hadiah membaca Fatihah untuk muallif kitab, yaitu Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Semoga apa yang menjadi hajat dan juga maksud kita, niat kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita mendapatkan keberkahan ilmu dari muallif kitab ini, yaitu Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi al-kiram. Wal fatilah hadrati arbaatul khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa qurabatihi Rasulillahi ajma'in. Wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya al mursalin wa uliyai wa syuhada'i was salihin wa sahabati wa tabi'in al ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin jami'il malaikatil muqarrabin, khususan sayyidina Syaikhudin Abdul Qadir al Jilani qaddasallahu sirrah. Wa ila hadrati khususan ila muallifi hadzal kitab hujjatil Islam Abi Hamid Al-Ghazali. Wa ila hadrati khususan ila Syekhul Imam Abil Hasan Asy-Syadzili wa ila jami'il awliya wa ila hadrati khususan ila jami'i walidina wa ila jami'i muallimina wa masyayikhina wa asatidina wa asatizatina wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat syai'ulillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Baik para pendengar dan juga pemirsa di mana saja Anda berada, mudah-mudahan kita semua selalu dalam berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya selalu diberikan, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan dan juga diangkat segala penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan kajian kita. Sebelumnya kita telah selesai membahas tentang penjelasan wazifatul ula, penjelasan atau tentang tugas yang pertama bagi seorang awam, ya, di dalam memahami dan juga di dalam mempelajari tentang ayat-ayat atau hadis-hadis Nabi yang mutasyabih, ya, yang mutasyabihat, yaitu yang berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah sampai dan kita sudah jelaskan semua dan sudah kita bahas semua tentang bagaimana cara menjelaskan dan juga menerapkan takdis itu ketika kita bertemu dengan ayat-ayat ataupun hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kita akan mulai
dan kita lanjutkan pada wazifah yang kedua, ya, yaitu al-imanu wa tasdik. Yaitu tugas yang kedua adalah al-iman wa tasdik. Sebagaimana yang pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa ada 7 hal yang mesti dipahami dan dimengerti oleh kebanyakan orang awam, ya, untuk atau ketika memahami ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka 7 hal tersebut harus dipahami agar tidak masuk atau tidak terjatuh dalam pemahaman yang keliru atau pemahaman yang salah, yang melenceng daripada pemahaman-pemahaman para ulama-ulama salaf. Maka bagian yang pertama, wazifatul ula, sudah kita selesaikan, dan sekarang kita lanjut kepada wazifah yang kedua, yaitu tentang al-iman wa tasdik. Sebagai prolog, bahwa iman itu secara umum, ya, terdapat 3 unsur dari iman itu sendiri, ya, karena memang definisi yang paling umum tentang iman itu adalah at-tasdik bil qalbi, yaitu pembenaran dengan hati, ya. Berarti ini yang paling pangkal, yang paling dasar dari iman adalah pembenaran di dalam hati seorang yang beriman, ya, bahwa dia meyakini apa saja yang datang dari Nabi itu adalah benar adanya, dia imani dan dia yakini dan dia tanam di dalam hatinya. Kemudian ada al-iqrar bil lisan. Unsur yang kedua dari iman adalah al-iqraru bil lisan, yaitu merupakan sebuah ungkapan, ya, ungkapan melalui lisan, ya, yaitu dengan mengucap 2 kalimat syahadat. Misalnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia bersaksi melalui lisannya bahwa dia beriman kepada Allah dan juga beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan segala hal yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dia ikrarkan melalui lisannya. Dan yang terakhir adalah wal a'mal bil arkan, yaitu mulai pada tahap aplikatif, yaitu merealisasikan apa yang ada, apa yang dia imani, kemudian apa yang dia ikrarkan melalui lisannya dengan berupa amal, berupa tindakan, berupa perbuatan, yaitu dengan melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan Rasulnya, serta menjauhkan segala bentuk larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Al-wazifatus saniyatu. Al-wazifatus saniyatu, adapun tugas yang kedua itu al-imanu wa tasdiku. Al-imanu wa tasdiku, yaitu iman dan tasdik. Iman dan tasdik. Iman seperti tadi yang telah saya katakan terdapat 3 unsur, yaitu adalah pembenaran dalam hati, kemudian ikrar dengan lisan, dan juga al-a'mal bil arkan, ya. Itu 3 unsur dari iman, ya. Walaupun dari 3 unsur ini pangkalnya adalah yang pertama, yaitu adalah at-tasdik bil qalbi, ya. Karena masalah iman itu adalah urusan hati, karena merupakan bagian esoterik, bagian dalam, ya. Kita tidak tahu bahwa orang itu beriman atau tidak jika hanya melihat dari sisi luarnya saja, kita tidak tahu gitu nilai ataupun dia masih beriman atau tidak, karena memang iman adalah masalah hati, ya, masalah pengakuan dia, pembenaran dia dalam hatinya tentang apa yang disampaikan dan juga dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu wa tasdiku dan tasdik. Jadi tugas yang kedua bagi seorang awam adalah dia harus beriman dan tasdik terhadap ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi yang mutasyabih, yang berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman artinya dia meyakini, dan juga tasdik pun sama. Tasdik itu sebagaimana pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, terutama pada pertemuan yang kedua kalau tidak salah, ya, kita sudah bahas masalah tasdik secara umum. Tasdik itu artinya pembenaran, ya, pembenaran terhadap bima jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan apa saja yang dibawa, apa saja yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan meyakini bahwa apa yang dikatakannya,
Apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu benar, benar adanya, ya, benar adanya. Dan juga Rasulullah sebagai penyampai berita, sebagai mukhbir, sebagai pembawa berita dari Allah Subhanahu wa taala adalah sosok yang shadiq, yang benar, yang jujur, yang tidak mungkin berdusta. Dan apa yang diucapkan, apa yang dilakukan merupakan suatu kebenaran, dan itu harus diyakini dan harus ditanamkan dalam hati seorang yang beriman kepada Allah dan juga Rasulnya. Karena memang ada salah satu ayat Al-Quran yang memerintahkan kita, ketika ada seorang Rasul yang menyampaikan berita dari Allah, maka kita harus benarkan itu dengan segala macam indikasi nubuah, kenabian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berupa mukjizat dan semacamnya, yang memang biasanya indikasi kenabian itu dia melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan manusia biasa pada umumnya, yang khariq lil adah, yang keluar dari kebiasaan. Nah, karena memang itu langsung pemberian ya dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melawan atau menjadi hujah bagi para nabi dan rasul itu terhadap orang-orang yang mengingkari kerisalahannya ataupun kenabiannya. Dan ayat Quran yang Allah firmankan di dalam Al-Quran itu sangat populer ya. Kurang lebih ayatnya adalah wa ma atakumur rasulu fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang datang dari Rasul maka ambillah, apa yang dilarang maka jauhilah. Ya, ini perintah Allah langsung di dalam Al-Quran. Begitu. Ini pun merupakan perintah tasdik. Ya, kita diperintah tasdik oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap apa saja yang dibawa oleh Rasulullah, yang disampaikan oleh Rasulullah, dan juga membenarkan pribadi seorang Rasul, seorang utusan Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang shadiq, sebagai yang benar, sebagai orang yang jujur, yang tidak mungkin berdusta. Ya. Itu merupakan secara umum bagaimana kita memahami tentang at-tasdik itu. Tasdik artinya pembenaran. Secara bahasa tasdik itu bentuk masdar dari kata saddaqa, yusaddiqu tasdiqan. Bentuk masdar dari kata saddaqa, ya artinya membenarkan atau pembenaran. Wa huwa bahwa sesungguhnya al-iman wa tasdik annahu ya'lamu qat'an anna hadhil alfadhu urida biha makna yaliku bijalalillahi wa azamatihi. Annahu bahwasanya si awam ya'lamu mengetahui siapa si awam itu qat'an dengan pasti anna hadhil alfadhu sesungguhnya lafad-lafad ini yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali, lafad-lafad ini adalah teks-teks atau lafad-lafad baik dalam Al-Quran ataupun hadis yang berbicara tentang sifat-sifat Allah ya, atau lafad-lafad dalam Al-Quran dan hadis yang mutasyabih, yang maknanya masih samar ya. Anna hadhil alfadhu sesungguhnya lafad-lafad ini urida biha makna yaliku bijalalillahi wa azamatihi, yang mana urida dimaksud biha dengan hadhil alfaz apa makna suatu makna yaliku yang layak, yang pantas, apa makna bijalalillah yaitu dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala wa azamatihi dan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Seorang awam itu mesti mengetahui bahwa lafad-lafad yang Allah gunakan di dalam Al-Quran ataupun yang Nabi gunakan dalam hadis-hadisnya yang berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu pada dasarnya mempunyai makna, tapi makna yang terdapat adalah atau makna yang terkandung dalam lafad-lafad ini ya, dalam ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang mutasyabihat yang berbicara tentang sifat-sifat Allah ini mempunyai makna, dan maknanya adalah makna yang yaliku bijalalillah, yaitu makna yang layak, yang pantas, yang sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala wa azamatihi dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sekali-kali
seorang awam itu terfikirkan dalam benaknya, dalam pikirannya bahwa makna yang terkandung di dalam ayat-ayat mutasyabihat ataupun hadis-hadis yang mutasyabihat itu adalah makna yang layaliku bijalalillah. Adalah makna yang tidak layak dan tidak pantas dinisbahkan kepada Allah yang Maha Agung, kepada Allah yang Maha Mulia. Seperti misalnya Allah mempunyai jisim, Allah itu punya sifat-sifat makhluk, ya, sama seperti makhluk perbuatan-perbuatannya. Ini adalah hal-hal yang tidak pantas dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna-makna yang demikian itu makna yang layaliku bijalalillah, bukan yang mayaliku bijalalillah, ya. Jadi seorang awam terlebih dahulu harus mengerti bahwa dan dia harus mengimani bahwa makna-makna di dalam ayat-ayat mutasyabihat ataupun hadis-hadis yang mutasyabihat itu adalah makna yang mana maknanya sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, tidak mendistorsi makna yang sebagaimana layak dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika misalnya pada pembahasan-pembahasan sebelumnya seperti misalnya Allah itu mempunyai surah, mempunyai bentuk sebagaimana bentuk jisim. Apakah kata surah ini layak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala atau dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan yang mempunyai surah hanya jisim, ya, hanya makhluk, masih Allah, segala sesuatu yang selain Allah itu pasti bersurah. Ya, hanya saja model atau jenis surahnya bermacam-macam. Meskipun Rasulullah mengatakan hal yang demikian, tapi seorang awam harus meyakini bahwa makna yang terkandung dalam kata surah dalam hadis Nabi yang dalam pembahasan sebelumnya itu, ya, yaitu innallaha khalaqa Adam ala suratihi, itu kata-kata surah ini makna yang digunakan oleh Rasulullah adalah makna yang pantas, makna yang layak bagi kemahaagungan Allah dan juga kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus diimani. Ini harus diimani. Begitulah cara bagaimana kita mentasdik, mengimani ayat-ayat mutasyabihat. Ya, ayat-ayat mutasyabihat atau hadis-hadis yang mutasyabihat, jangan sekali-kali kita imani bahwa makna yang terdapat dalam ayat-ayat tersebut yang maknanya masih samar bagi kebanyakan orang awam, atau hadis-hadis yang maknanya masih samar kebanyakan orang awam itu yang berbicara tentang sifat-sifat Allah itu adalah makna-makna yang tidak pantas dinisbahkan kepada Allah. Karena ini sudah melenceng daripada apa yang dipahami oleh para ulama salaf. Ya, sebagaimana Imam Syafi'i misalnya di dalam Syarah Fiqih Akbar itu pernah menjelaskan bahwa sama sekali Allah Subhanahu wa taala itu laisa bijismin wala arad. Allah itu tidak berjisim, tidak berfisik, dan juga tidak berarad, tidak punya aksiden, tidak punya sifat jisim. Kenapa? Karena jisim dan arad merupakan salah satu daripada atau merupakan indikasi dari makhluk, ya, dari benda, dari sebuah materi, dan ini sama sekali tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berhadapan tentang hal-hal yang tentang ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi yang mutasyabihat itu, maka bagi orang awam layaknya mengimani bahwa makna yang terkandung dalam lafad-lafad itu adalah makna-makna yang layak, yang pantas dinisbahkan kepada Allah, bukan makna yang mengurangi transendensi Tuhan, bukan makna yang bisa menurunkan level kemuliaan Tuhan, ya, sehingga Tuhan itu tidak lagi bersifat tinggi, tidak lagi bersifat transenden, tidak lagi maha suci. Kenapa? Karena sudah ikhtilat dengan sifat-sifat makhluk, ada keserupaan. Seperti Tuhan punya wajah, Tuhan punya tangan, dan semacamnya. Ini kan hal-hal atau sifat-sifat yang ada pada makhluk. Kenapa kita samakan kepada Allah? Meskipun kita bilang bahwa Allah mempunyai wajah, Allah mempunyai tangan, dan tangan wajahnya tidak sama seperti seperti makhluk. Itu pun sudah isbat. Itu pun kita sudah memaknakan lafad dengan makna yang tidak layak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka sesuatu yang bersifat tinggi, sesuatu yang atau zat yang luhur
dia itu mesti yukhalif, mesti berbeda terhadap sesuatu yang dari selain dirinya. Maka di situ ada keistimewaan, di situ ada keagungan dan ada nilai yang luhur. Ya. Justru sesuatu yang ada kemiripan itu tidak ada istimewanya sebetulnya. Ya, justru yang istimewa itu adalah yang betul-betul ada perbedaan, betul-betul tidak mempunyai kesamaan dan betul-betul tidak mempunyai keserupaan. Yaitu Allah Subhanahu Wa Taala sedikit pun tidak serupa. Ya, laisa kamitslihi syai'. Kemudian wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih dalam bagaimana cara kita sebagai orang awam ini mengaplikasikan tasdik, ya, dan juga iman terhadap ayat-ayat mutasyabihat atau hadis-hadis Nabi. Kita benarkan itu dan kita imani itu dalam hati kita. Wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadiqun fi wasfillahi ta'ala bihi. Wa anna Rasulullah, dan sesungguhnya seorang awam itu kudu harus mengetahui bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu shadiqun, seorang yang benar. Adalah seseorang yang jujur, yang benar, fi wasfillahi ta'ala bihi, di dalam mensifatkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bahwa ya, Allah Subhanahu wa taala itu turun ke langit dunia setiap malam. Yanzilu Rabbuna, bahwa Tuhan kami turun, ya, fi kulli lailatin ila sama'i dunya, pada setiap malam ke langit dunia. Nah, apa yang dimaknakan oleh Nabi adalah benar adanya. Ya, apa yang dikatakan oleh Nabi tentang sifat Allah, baik itu sifat nuzul seperti hadis yang tadi, yanzilu Rabbuna, maka kita sebagai orang awam harus mengimani itu. Tidak boleh kita ingkari. Kita imani bahwa apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu benar. Dan Rasulullah sebagai mukhbir juga adalah sosok, adalah pribadi yang benar, yang jujur, tidak mungkin berdusta. Tapi sekali lagi, apa yang dimaknakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya ketika berbicara tentang sifat-sifat Allah, maka kita harus yakini bahwa makna yang dipakai oleh Rasulullah ketika mensifati Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadisnya adalah makna yang layak, yang selaras dengan kemahatinggian dan kemahamuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hal yang paling dasar yang harus dipahami oleh orang awam agar tidak terjerumus kepada pemahaman dan akidah yang melenceng, ya, atau akidah yang keliru. Falyu'min bidzalika, falyu'min, maka hendaknya bagi seorang awam falyu'min, dia beriman bidzalika, dengan itu. Ya, bidzalika, dengan itu apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mensifati Allah Subhanahu wa taala. Dia harus beriman tentang hal itu. Wal yuqinu, dan dia harus wal yuqin, ya. Jadi falyu'min bidzalik wal yuqin, dan dia harus meyakini bi annama qalahu sidqun. Ya. Jadi yang pertama kata Imam Ghazali, falyu'min, maka si awam haruslah beriman bidzalika, dengan hal yang demikian. Ya, apa yang disampaikan oleh Rasulullah, dikatakan oleh Rasulullah, ya, ketika mensifatkan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis-hadisnya itu. Wal yuqin, dan juga seorang awam harus meyakini bi annama qalahu sidqun, dengan sesungguhnya apa yang diucapkan, apa yang dikatakan oleh Rasulullah sidqun, itu benar. Ya. Ini yang merupakan bentuk pengertian dari ayat Al-Quran yang tadi kita sebutkan itu, wa ma atakumur rasulu fakhuzuh, apa yang datang dari Rasul, dari seorang Rasul, maka kita harus terima, kita harus imani, kita harus yakini. Karena tidak mungkin para nabi dan rasul itu berdusta. Kalau kita belajar 50 akidah dalam paham Asy'ariyah, para nabi dan rasul itu punya sifat-sifat wajib. Ya. Salah satunya adalah sifat sidik. Ya, sifat jujur. Ya, jadi wajib akal
bagi seorang nabi dan rasul itu mesti jujur. Tidak mungkin, mustahil mereka berdusta. Karena kalau mereka berdusta berarti berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin seorang yang menyerukan kepada manusia untuk beriman kepada Allah, seseorang yang mengajak untuk beriman kepada Allah sedangkan dia saja berdusta. Ya, ini bertentangan, ya. Ini bertentangan, bahkan bisa mengurangi kredibilitas dan juga privasinya sebagai seorang nabi dan rasul. Oleh karena itu maka seorang nabi dan rasul itu diberikan dijaga zahir batinnya oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang melenceng daripada perintah dan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, sebagai agar nanti mereka bisa menjadi hujah. Ya, bisa menjadi hujah bagi umat-umatnya ketika mereka menyampaikan dakwah tabligh kepada umatnya masing-masing. Ya, kira-kira seperti itu ciri khas atau sifat-sifat seorang nabi dan rasul. Dan seorang awam harus demikian, harus meyakini, kemudian juga harus beriman bahwa apa saja yang diucapkan oleh Rasulullah SAW itu adalah benar adanya. Kalau Rasulullah mengatakan bahwa Allah itu turun setiap malam ke langit dunia, maka kita harus imani teks itu, kita harus imani lafaz itu, kita harus imani hadis itu. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa ada ayat Al-Qur'an yang mengatakan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya. Kata-kata wajhu rabbik ini seperti apa? Dan kita harus imani itu. Ya, karena memang Allah mensifatkan dirinya demikian dalam Al-Qur'an, tapi yakinlah bahwa kata wajhu rabbik yang di situ yang terdapat dalam ayat ini itu adalah makna yang selaras dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan menggiring kepada makna yang kita pahami sehingga kita terjatuh pada pemahaman bahwa Allah itu mempunyai kemiripan terhadap makhluk. Bahwa Allah itu mempunyai keserupaan kepada makhluk. Ini berarti merendahkan kemahaluhuran Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Ya, jadi harus kita yakini bahwa maknanya adalah makna yang selaras dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ini harus diimani, tidak boleh ditolak. Apa karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak punya sifat tidak turun seperti turunnya makhluk itu. Kemudian ketika kita tidak sesuai pemahaman kita terhadap ayat-ayat mutasyabihat itu, bertolak belakang dengan makna zahirnya, kemudian kita tolak, ya tidak demikian. Ya, kita tidak boleh menolak itu. Kita harus mengimani apa saja yang disampaikan Allah dalam Al-Quran dan juga apa saja yang disampaikan Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya. Dan harus kita imani, harus kita yakini, dan harus kita benarkan. Wa ma ukhbiro anhu haqqun. Wa ma, dan apa saja ukhbiro yang diberikan kabar, diberikan berita, ya, seorang nabi, seorang rasul, anhu dari ma itu hakun benar. Ya. Apa yang diberitakan, apa yang disampaikan oleh seorang rasul, oleh Rasulullah itu hakun benar, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Ya, sekali lagi, seorang nabi dan rasul pasti benar, ya, pasti benar. Karena memang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu. Jadi tidak ada keraguan. Kita harus mengimani itu. Jadi beriman kepada apa saja yang dikatakan oleh Rasulullah dan apa saja yang diberitakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya, karena dengan demikianlah itu yang disebut dengan at-tasdiq, ya, membenarkan. Begitu cara kita. Jangan ketika kita tidak maknakan ayat-ayat mutasyabihat atau hadis-hadis Nabi yang mutasyabihat itu dengan makna tekstualnya. Ya, kalau makna tekstualnya itu tidak pantas, berarti dengan makna apa? Maka kita tolak ayat dan hadisnya. Tidak demikian. Tetap kita harus mengimani dan juga kita harus membenarkan bahwa apa saja yang disampaikan oleh Rasulullah
meskipun itu terkadang tidak terjangkau oleh nalar kita, oleh akal pikir kita, itu benar adanya. Kita harus tasdik, kita harus membenarkan itu. Waliyakul amanna, waliyakul, dan hendaknya dan harusnya bagi seorang awam amanah mengatakan bahwa dia beriman. Kami mengimani itu. Wasaddaqna, dan kami membenarkan itu. Kami mengimani apa saja yang disampaikan oleh Rasulullah, dan juga wasaddaqna, dan kami membenarkan apa saja yang disampaikan oleh Rasul. Wa annama wasafallahu ta'ala bihi nafsah aw wasafaha aw wasafahu bihi rasuluhu fahuwa kama wasafahu. Wa annama wasafahullah wa annama wasafallahu ta'ala, dan sesungguhnya wasafallahu ta'ala, apa saja yang Allah telah mensifatkan bihi dengan ma itu, nafsahu akan dirinya. Apa saja yang sesungguhnya segala sesuatu yang Allah mensifatkan dirinya dengan hal tersebut, aw wasafahu bihi rasuluhu, atau apa saja yang disifati oleh seorang rasul, ya, apa saja yang disifatkan oleh seorang rasul tentang Allah Subhanahu wa taala, fahuwa kama wasafahu, maka hal yang demikian, yang demikian itu tadi, kama wasafahu, sebagaimana yang telah disifati. Ya. Ketika Allah mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala, seperti misalnya dalam Al-Qur'an ada ayat yadullah fawqa aydihim, Allah mensifatkan dirinya itu yadullah fawqa aydihim, ya, di situ ada sifat, ada kata yad, ya. Ya, kita harus benarkan itu, kita harus amanna wa saddaqna, kita harus benarkan itu. Kita harus benarkan, hanya saja untuk maknanya, ya, untuk maknanya kita harus benarkan. Dan untuk makna yang tidak selaras dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, jika kita tidak melampaui itu, maka kita tinggalkan saja. Kita tafwid saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi orang awam, kecuali bagi para ulama yang mengetahui, bagi ulama yang mempunyai keilmuan yang cukup, mungkin nanti bisa menggunakan metode lain atau kita kenal dengan istilah ta'wil, ya, ta'wilul mutasyabihat. Ya, dengan tetap mengikuti aturan-aturan dalam bahasa Arab dan juga aturan-aturan dalam ulumut tafsir tentunya. Ya. Jadi kita harus meyakini dan juga beriman terhadap apa saja yang Allah sifatkan di dalam Al-Quran tentang dirinya, tentang Allah Subhanahu wa taala, dan apa saja yang Rasulullah sifatkan tentang Allah Subhanahu wa taala, dan itu sebagaimana kama wasafahu, sebagaimana adanya. Ya, sebagaimana adanya. Itu. Wa haqqun, dan itu benar. Ya. Wa annama wasafa, yang tadi itu, wa annama wasafallahu taala, wa haqqun, ini ma'tuf ke sana itu, ya. Ini ma'tuf ke itu tadi, wa anna rasul, ya. Wa anna rasulullahi shadiqun fi wasfillahi ta'ala bihi. Jadi wa haqqun, dan benar, bil makna allazi arodah, dan Rasulullah adalah seorang yang benar, bil makna, dengan menggunakan makna allazi arodahu, allazi aroda, yang menghendaki siapa seorang rasul, hu, akan makna tadi, wa alal wajhil ladzi qalahu, dan atas jalan yang dikatakannya. Ya. Jadi seorang nabi itu benar ucapannya. Jadi ini tadi wa haqqun itu ma'tuf kepada lafaz wa anna Rasulullah. Sesungguhnya Rasulullah sebagai pribadi, ya, sebagai seorang utusan Allah, shadiq, benar. Ya. Dan juga wa anna Rasulullahi haqqun bil makna, dan bahwa Rasulullah SAW juga benar dengan makna yang ia ucapkan, dengan makna yang ia kehendaki dari apa yang ia ucapkan dan ia katakan. Dan itu kita harus imani itu. Ya, kita harus imani itu, bahwa apa yang dikehendaki oleh Nabi, apa yang dikatakan oleh Nabi dalam ucapan-ucapannya adalah hak, adalah benar, dan itu harus kita imani dan harus kita yakini dalam hati kita.
Wa in kunta la taqifu ala haqiqatihi, sekalipun engkau la taqifu ala haqiqatihi, engkau tidak mengerti. Engkau tidak bisa berdiri, engkau tidak bisa memahami hakikat maknanya seperti apa. Ya. Sekalipun engkau tidak paham tentang hakikat maknanya seperti apa, makna yang hakinya seperti apa tentang ayat-ayat mutasyabihat itu, tentang hadis-hadis Nabi yang mutasyabihat itu, yang berbicara tentang sifat-sifat Allah itu. Ya. Kalau engkau merasa punya keterbatasan di dalam memahaminya, maka tinggalkan itu. Jangan mencoba masuk lebih dalam, karena itu nanti akan dikhawatirkan jatuh pada pemahaman yang keliru atau akidah yang keliru. Ya. Cukup bagi orang awam itu meyakini, mengimani, dan apa yang dimaksud oleh Nabi itu benar. Ya. Cukup dengan hal yang demikian, berarti kita sudah at-tasdik. Ya. Kita sudah mentasdikkan, membenarkan apa saja yang disampaikan oleh Nabi adalah benar adanya, dan Nabi sebagai seorang mukhbir, pembawa berita dari Allah, adalah seorang pribadi yang shadiq, yang benar. Sekalipun kita nggak tahu, sekalipun orang awam nggak tahu tentang hakikat maknanya, karena memang bukan tugas mereka, bukan tugas si awam. Ya, itu tugasnya para ulama, warasikhuna fil ilm. Tugasnya para ulama-ulama yang mendalam keilmuannya. Jika masih penasaran untuk mengetahui hakikat maknanya, ya datanglah kepada para ulama, fasalu ahla zikri. Tanyalah kepada mereka yang mempunyai cukup ilmu untuk bisa menjelaskan tentang ayat-ayat atau hadis-hadis yang mutasyabihat, yang berbicara tentang sifat-sifat Allah. Jangan mencoba memaknakan sendiri, karena nanti akan terjerumus kepada pemahaman yang keliru dan salah. Fa in qulta at-tasdiqu innama yakunu ba'da tasawur. Fa in qulta, maka jika lo mengatakan, jika berkata siapa kamu, at-tasdiqu innama yakunu ba'da tasawur. At-tasdiqu bahwasanya tasdik, ya. At-tasdiqu bermula tasdik, innama yakunu ba'da tasawuri. Bahwa tasdik itu ada setelah tasawur, setelah terkonsep. Ya. Setelah terkonsep. Tasawur itu ya konsep. Apa yang terdapat di dalam pikiran kita. Jadi ketika ada yang mengatakan bahwa, atau engkau berkata bahwa kita ini bisa membenarkan, bisa mentasdik ketika setelah tasawur. Ya. Bagaimana mungkin kita bisa membenarkan sesuatu yang tidak pernah terpikirkan dalam pikiran kita? Gitu. Ya. Jadi ketika ada perkataan bahwa mestinya tasdik itu setelah adanya tasawur. Bagaimana mungkin kita mampu mengkonsep atau makna-makna tentang ayat-ayat mutasyabihat atau hadis-hadis Nabi yang mutasyabihat yang berbicara tentang sifat-sifat Allah itu terekam, tergambar dalam pikiran kita. Sedangkan kita saja tidak paham maknanya. Orang awam saja tidak paham maknanya. Bagaimana mungkin bisa tasdik? Ya. Ketika ada perkataan innama yakunu ba'da tasawur, bahwa tasdik itu hanya bisa setelah tasawur. Setelah terekam, setelah ada pemahaman dalam tentang makna-makna ayat mutasyabihat itu dalam pikirannya, dalam pikiran si awam. Nanti jawabannya diberikan oleh Al-Ghazali. Wal imanu innama yakunu ba'da tafahum. Sedangkan iman innama yakunu hanyalah atau pastinya ada apa iman itu ba'da tafahum, setelah betul-betul faham. Ya. Setelah betul-betul faham. Fahazihil alfazu idza lam yafhamil abdu ma'aniha kaifa ya'taqidu sidqa ilaha fiha. Fahazihil alfazu, maka adapun lafad-lafad ini, maksudnya lafad-lafad yang terdapat di dalam ayat-ayat atau hadis-hadis Nabi yang mutasyabihat, idza lam yafham, apabila tidak mengerti, tidak paham siapa al-abdu seorang hamba, ma'aniha akan makna-maknanya lafad itu, kaifa ya'taqidu, bagaimana dia bisa beriktikad, bagaimana dia bisa meyakini sidqa ilaha, akan benarnya orang yang mengatakan lafad-lafad tersebut
fiha, di dalam lafad-lafad itu. Ya. Jadi kira-kira begini, ketika timbul sebuah pertanyaan, bagaimana mungkin kita bisa meyakini benarnya seseorang yang membawa berita, sedangkan kita saja tidak paham terhadap apa yang dia sampaikan. Gitu. Sedangkan kita saja tidak mengerti terhadap apa yang dikatakan. Allah Subhanahu wa ta'ala mensifatkan dirinya dalam Al-Quran. Tentunya Al-Quran adalah pedoman hidup bagi orang-orang yang beriman. Dan kita diperintahkan untuk mentadabbur, ya, untuk mendalami isi-isi kandungan Al-Quran. Artinya kita sebagai mitra bicara Allah di dalam Al-Quran. Ya, atau kita menjadi mitra bicara bagi Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya. Bagaimana mungkin kita bisa membenarkan orang yang menyampaikan berita, sedangkan kita saja tidak paham tentang beritanya apa? Ya, sedangkan kita saja tidak mengerti terhadap apa yang ia katakan. Ini bagaimana? Kaifa ya'taqidu sidqa qailiha fiha? Bagaimana seorang hamba itu bisa meyakini kebenaran orang yang berbicara? Ya, ketika nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang begini, maka diberikan jawaban oleh Imam Al-Ghazali. Ya, memahami saja tidak bagi orang awam. Ya, ketika tidak mengerti bagaimana bisa terkonsep, bagaimana bisa ketasawur di dalam pikiran seorang awam ketika dia saja tidak memahami maknanya. Jadi ketika ada pertanyaan, bukankah tasdik itu adalah setelah tasawur? Ya, bukankah pembenaran itu adalah setelah dia memahami sesuatu atau memahami lafad-lafad itu? Ya, setidaknya terkonsep dalam pikirannya terdeskripsi dalam pikirannya tentang makna-makna daripada lafad-lafad ayat-ayat mutasyabihat atau hadis-hadis mutasyabihat itu. Dan bagaimana mungkin beriman, ya, kalau sebelum tafahum, sebelum dia mengerti, sebelum dia paham. Dan bagaimana nanti juga konsekuensinya bisa membenarkan orang yang membawakan berita itu. Dalam hal ini Nabi, ya, dalam hal ini adalah Rasul sebagai pembawa berita, sedangkan kita saja dari hadis-hadis yang mutasyabih itu seorang awam tidak paham maknanya. Bagaimana bisa mengatakan bahwa Rasul itu benar? Nah, ini diberikan jawaban oleh Imam Al-Ghazali, fa jawabuka annat tasdiqo bil umuril jumaliyati laisa bimuhal. Fajawabuka, maka jawabanmu terhadap pertanyaan tadi, ya, adalah annat tasdiko, sesungguhnya tasdik, membenarkan terhadap seorang rasul atau membenarkan terhadap orang yang membawakan berita atau yang menceritakan tentang berita-berita, tentang kabar-kabar yang kita tidak paham maknanya. Ya, kata Imam Ghazali, anna tasdiqo bil umuril jumaliyah, bahwa membenarkan terhadap perkara-perkara yang jumaliyah, yang jumaliyah itu artinya perkara-perkara yang masih abstrak, ya, yang abstrak. La itu laisa bimuhalin, kata Imam Ghazali, tidak mustahil membenarkan sesuatu yang masih abstrak itu. Bukankah kita juga paham bisa membenarkan bahwa adanya surga sedangkan kita tidak pernah melihat surga? Ya, hanya tergambarkan saja. Apakah surga itu benar betul-betul seperti yang digambarkan dalam Al-Quran? Kita juga tidak tahu. Apakah hal yang demikian? Bahkan ada yang mengatakan surga itu lebih indah dari apa yang dideskripsikan dalam Al-Quran. Karena kita nggak tahu. Tapi kita bisa mengimani itu. Kata Imam Ghazali, membenarkan sesuatu yang bersifat jumaliyah, laisa bimuhalin, itu tidak mustahil. Wa kullu aqilin ya'lamu annahu urida bihadzihil alfaz ma'anin. Seorang yang berakal itu mengetahui bahwa annahu urida bihadzihil alfaz ma'anin, bahwa lafad-lafad yang terkandung, lafad-lafad yang berbicara tentang sifat-sifat Allah dalam Al-Quran dan hadis itu
itu mempunyai makna. Artinya lafadz-lafadz itu tidak kosong makna. Pasti ada maknanya. Ya, pasti ada maknanya. Seorang yang berakal pasti akan berpikir begitu. Tidak mungkin kosong maknanya, pasti ada maknanya itu. Meskipun maknanya itu ada makna yang jelas, yang terang, yang hakiki, ada yang maknanya bersifat majazi, metaforis. Ada yang maknanya terang-terangan, ada yang maknanya masih samar-samar. Tapi yang jelas setiap lapad pasti ada maknanya. Ya. Memungkinkan maknanya. Itu. Maka ini yang harus diketahui, kata Imam Ghazali, membenarkan sesuatu yang bersifat abstrak, yang bersifat umum, yang bersifat global, itu tidak mustahil. Kita bisa membenarkan itu. Kita bisa mengimani itu. Wa kullu aqilin ya'lamu annahu urida bihadzal alfaz ma'anin, bahwa orang yang berakal pasti mengerti bahwa teks-teks dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang sifat-sifat Allah pasti ada maknanya. Karena memang ada qailnya, ada yang berbicara. Kalau Al-Qur'an itu yang berfirman Allah, kemudian hadis itu yang berbicara Rasulullah. Pasti ada maknanya. Yang demikian itu. Wa inna kulla ismin falahu musamma. Ya. Atau ini kita baca wa anna saja ya. Wa kullu aqilin ya'lamu anna, begitu saja ya. Jadi kita baca harusnya jadi aturnya hamzahnya dibaca fathah. Jadi maktuf kepada lafadz kullu aqilin ai wa kullu aqilin ya'lamu anna kulla ismin falahu musamma. Orang yang berakal pasti mengetahui bahwa setiap isim, setiap yang punya nama, falahu musamma, falahu maka itu bagi kulli ismin musamma, ada yang dinamakan, ada yang diberi nama. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala itu dideskripsikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Allah, merupakan Allah itu mempunyai surah. Ya, kalau dengan makna tekstualnya dalam hadis yang sebelumnya pernah kita jelaskan, innallaha khalaqa adama ala suratihi. Ya. Yang dinisbahkan dengan lafaz surah ini kan Allah. Ya. Setiap nama sesuatu, baik benda ataupun zat, itu pasti punya musamma namanya. Musamma itu berarti ada yang dinamakan, ada yang dinamai. Ya, seorang yang berakal pasti mengerti itu. Ya, annakulla ismin falahu musamma. Setiap yang punya nama pasti ada yang dinamakan. Enggak mungkin hanya ada nama tanpa ada musammanya. Ya. Ini merupakan talazum, ya, talazum akli, ya. Jadi setiap ada isim pasti ada musammanya. Ini orang yang berakal pasti memahami hal yang demikian. Iza nataqa bihi man arada mukhatabata qaumin qusida zalikal musamma. Ketika seseorang berbicara, ya, atau iza nataqa ketika berbicara bihi dengan isim tadi itu, kullu ismin itu siapa? Man orang, aroda yang ingin siapa? Man mukhatabata qaumin, berdialog dengan suatu kaum, maka kusida zalika al musamma, maka yang dimaksud adalah musammanya, bukan namanya. Itu, ya. Yang dimaksud adalah musammanya, bukan namanya. Contoh, saya kasih contoh. Ketika saya bertemu dengan teman, ya, dengan teman saya, kemudian kita berbicara tentang teman kita yang satu lagi, ya, ketika kita berbicara bagaimana kabar masing-masing, kemudian teman saya ini menanyakan bagaimana kabarnya si Jahid itu, apa kerjaannya sekarang, ya, apa kegiatannya sekarang. Kemudian saya menyebutkan nama Zaid. Tentunya yang saya maksud bukan namanya, tapi musammanya. Yang saya maksud bukan nama Zaidnya ketika saya bilang, oh Zaid sekarang itu sudah mengajar di sekolah, aktivitasnya banyak, rutinitasnya padat sekali. Ketika saya mengatakan kata-kata Zaid sebagai sebuah nama,
Atau ketika saya bilang Zaid itu pintar, kata pintar pun itu sebenarnya bukan yang saya maksud, bukan namanya, bukan kata pintarnya itu sendiri, tapi musammanya, si Zaidnya. Ya, itu yang disebut oleh Al-Ghazali bahwa ketika seseorang itu ingin berdialog kepada suatu kaum, maka yang dimaksud dengan menyebutkan nama tertentu, gitu, atau menyebutkan istilah tertentu, yang dimaksud itu bukan istilah atau nama tertentu itu, tapi yang dimaksud adalah sesuatu yang dinamakan dengan nama tersebut. Ketika seorang nabi berbicara bahwa Allah Subhanahu wa taala itu demikian, ketika Rasulullah mengatakan Allah ini demikian, maka seorang yang berakal pasti mengerti bahwa yang dimaksud nabi itu bukan nama dari lafad itu, tapi musammanya, sesuatu yang dinamakan itu, ya. Nah, maka fayumkinuhu ayya'taqida, fayumkinu maka mungkin, maka mudahu bagi si abd apa ayya'taqida, meyakini kaunahu, akan adanya man aroda tadi itu, akan adanya man aroda mukhatabata qaumin, itu sodikon, benar, mukhbiron yang membawa berita, ya, mukhbiron anhu, yang diberikan, yang membawa berita anhu dari berita itu, ya, alama huwa alaihi, terhadap apa yang ia sampaikan, apa yang ia katakan. Fahaza ma'kulun ala sabilil ijmal. Kata Imam Ghazali, ini sangat makul, hal demikian itu sangat masuk akal, ala sabilil ijmal, atas gambaran yang umum, atas jalan yang umum, bukan cara yang eksplisit, tapi cara yang paling umum dulu, gitu ya. Bahwa mudah sekali bagi seseorang itu membenarkan orang yang berbicara terhadap sesuatu, meskipun lawan katanya itu tidak mengerti, tidak paham, ya, tidak mengerti dan tidak paham. Mudah bagi kita untuk membenarkan orang yang mengatakan dan menyampaikan berita itu. Dalam hal ini, ketika kita ingin terapkan adalah seorang nabi dan rasul. Ketika nabi mengatakan atau mensifatkan Allah demikian, kemudian si awam ini punya keterbatasan untuk memahami kata-kata yang disampaikan oleh Rasulullah tentang sifat-sifat Allah itu, maka mudah bagi kita untuk membenarkan rasul, membenarkan seorang rasul yang mengatakan hal yang demikian. Karena yang dimaksud dari seorang yang menyampaikan berita pada dasarnya adalah bukan nama yang digunakan dalam lafaz itu, tapi yang dimaksud adalah musamma, sesuatu yang dinamakan dengan nama yang dipakai oleh orang yang menyampaikan berita itu. Ya, ini memang agak rumit karena memang ini masalah atau fi majalil akli, jadi masalah yang rasional. Ya, karena memang ilmu kalam demikian. Ilmu kalam itu sangat identik dengan hal-hal yang bersifat rasional. Oleh karena itu maka ilmu kalam itu biasanya disebut sebagai bagian Islam yang rasional, atau rasionalitas Islam terdapat dalam ilmu kalam. Ya, tapi kata Imam Ghazali, ini mudah sebetulnya dipahami buat orang yang punya akal fikir. Ya, yang punya akal fikir untuk memahami hal yang demikian, sehingga dia mudah untuk membenarkan seorang nabi dan rasul yang membawakan berita kepada kita, khususnya ketika Rasulullah SAW dalam hadisnya mensifatkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada alasan untuk kita membantah atau mengingkari ucapan nabi hanya karena kita tidak mengerti ucapan atau sabda nabi tersebut yang berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kita yakini yang dimaksud oleh nabi ketika nabi itu mensifatkan Allah Subhanahu wa taala dalam hadisnya, itu yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala itu kita pahami, kita yakini dulu, kita takdiskan dulu bahwa Allah bersih dari segala hal-hal yang tidak layak dinisbahkan dan juga disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tahap pertama di dalam menerapkan tasdik, ya, di dalam menerapkan tasdik bagi orang awam yang
ketika berbicara atau bertemu dengan ayat-ayat atau hadis-hadis Nabi yang mutasyabihat, yang berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas tasdik itu adalah membenarkan. Meskipun kita tidak pahami itu, bagi kalangan awam tidak memahami tentang ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang sifat-sifat Allah, tidak ada alasan untuk mengingkari itu. Bahkan wajib bagi kita untuk mengimani, ya, dan juga membenarkan Rasulullah SAW terhadap ucapan-ucapannya yang berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kata Imam Al-Ghazali sangat mudah sebetulnya membenarkan seseorang yang menyampaikan berita, meskipun berita yang disampaikan kita tidak mengerti secara utuh. Setidaknya sudah ada gambarannya. Bukan berarti orang awam itu tidak paham sekali tentang ayat-ayat mutasyabihat. Yang tidak dimengerti oleh orang awam tentang ayat-ayat mutasyabihat itu adalah tentang hakikatnya, ya, bukan tentang hakikatnya atau tentang makna dalamnya, ya. Kalau makna luarnya semua juga paham, orang-orang awam juga paham, para ulama juga paham. Yang tidak dipahami, yang bukan merupakan ruang bagi orang-orang awam adalah tentang masalah hakikat daripada makna lafaz itu, ya, sehingga betul-betul objektif di dalam memahami ayat-ayat atau hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, setidaknya itu bisa menjadi membuka pikiran kita, ya. Jadi sehingga kita ini bisa mengerti, setidaknya bisa mengertilah bagi kita kalangan awam ini bahwa dan juga mengimani bahwa segala bentuk, segala apa yang terdapat dalam Al-Quran, baik Allah mensifatkan dirinya dalam Al-Quran atau hadis Nabi mensifatkan Allah dalam hadis-hadisnya, itu semua benar. Tidak ada yang bertentangan sebetulnya. Ada ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Al-Quran itu ya datang dari Allah, ya. Kalau memang tidak datang dari Allah, lawajadu ikhtilafan katsira, maka akan terjadi sebuah perbedaan yang plural, yang banyak, ya. Jadi sebetulnya tidak ada kontradiksi, ya. Kontradiksi itu terjadi ketika kita memaknakan semua makna Al-Quran secara tekstual. Ini bisa berbahaya. Maka akan terjadi gap, ada kontradiksi antara makna itu. Tapi jika kita pahami secara proporsional, misalnya ayat Al-Quran ini harus dipahami secara tekstual, kemudian ayat Al-Quran ini harus dipahami secara lebih mendalam, maka nanti tidak akan terlihat kontradiksinya. Jadi akan terlihat semua itu jalan bersama, sama semuanya, tidak ada yang bertentangan antara ayat satu dengan ayat yang lain. Ini yang Allah katakan, ya, karena datang dari Allah maka sebetulnya tidak ada perbedaan, ya. Ada perbedaan itu kalau misalnya datangnya dari selain Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita berhenti sampai di situ, insya Allah nanti kita akan sambung kembali pada pertemuan-pertemuan sebelumnya untuk mengkaji lebih dalam lagi, karena ini memang babnya sudah agak-agak rumit, ya. Sudah sangat rasional pembahasan yang lebih dalamnya ini. Padahal ini kitab diperuntukkan untuk orang awam, tapi rasa-rasanya, ya, kita ini masih sulit untuk memahaminya. Untuk itu maka kita insya Allah nanti kita akan teruskan kembali dan kita akan pelajari lebih jauh. Mudah-mudahan Allah berikan kita mudah dalam memahaminya, dan juga Allah berikan kita kemudahan dalam memahami agama, dan juga Allah berikan kita kemudahan dalam belajar, dan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat tentunya, dan kita mendapatkan barokah dari mu'alif kitab ini, yaitu barokah ilmu dari Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Itu saja para pendengar dan juga pemirsa di mana saja Anda berada. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali, sehat panjang umur, ya, diberkahi hidup kita oleh Allah Subhanahu wa taala, usia kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.